Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini saya akan membawakan berita tentang mulainya disusun penganggaran untuk ASN tahun 2023 ya. Kan yang tahun 2022 sudah hanya untuk P3K. Nah, apakah 2023 ini juga hanya untuk P3K? Mari kita mulai. Ini tertanggal Jakarta 5 Januari 2022, tapi saya baru dapatnya hari ini, jadi 1 bulan yang lalu. Perihalnya tentang permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun 2023. Yang pertama, bahwa dalam rangka menyusun kebutuhan ASN secara nasional, secara tertib, penyusunan kebutuhan penganggaran berjalan sebagai bahan pertimbangan teknis kebutuhan ASN 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pasal 56 Undang-Undang ASN, setiap instansi pemerintah wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan ANJAP dan analisis beban kerja. Penyusunan kebutuhan jenis dan jumlah itu dalam jangka 5 tahun yang diperinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, yang B, berdasarkan pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS ya. Ini manajemen PNS. Kemudian diperinci penyusunan kebutuhan berdasarkan yang pertama, hasil analisis jabatan dan beban kerja, yang dua, peta jabatan di masing-masing unit organisasi, ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS setiap jenjang jabatan. Yang ketiga, memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk, rasio alokasi anggaran belanja pegawai. Kemudian yang C, berdasarkan pasal 9 ayat 1 PP 11 tahun 2017 lagi-lagi tentang manajemen PNS, disebutkan bahwa hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 tahun sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 2 disampaikan oleh PPK kepada Menteri dan Kepala BKN dengan melampirkan dokumen rencana strategis instansi pemerintah. Nah, ini yang halaman pertama. Kita lanjut di halaman kedua. Nah, yang di halaman kedua, yang nomor 2, sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memudahkan penyusunan kebutuhan ASN nasional, dimohon saudara melakukan perhitungan ulang persatuan kerja dan diperinci setiap jabatan sesuai dengan kebutuhannya dengan melampirkan formulirnya di sini. Ini sebenarnya bukan konsumsi kita formulirnya dan dokumen pendukung, ini untuk kanreknya. Yang nomor 3, bahan penyusun kebutuhan ASN tahun 2023 akan disampaikan kepada BKN ya, Kepala BKN seperti ini. Dan yang keempat, apabila terdapat kesulitan dalam penyusunan kebutuhan dan berkoordinasi dengan PIC Pusat Perencanaan Kebutuhan ASN, terlampir daftar PIC-nya. Demikian, atas perhatian kerjasamanya diucapkan terima kasih. Nah, dari surat tertanggal 5 Januari ini, yang pertama, bisa saya simpulkan bahwa yang dimaksud di sini adalah ASN. Ya, ASN. ASN kan terdiri dari 2, yaitu CPNS dan P3K. Ya, ini PNS ya. PNS dan P3K. Nah, tapi di surat ini itu lebih menekankan, kalau menurut saya lebih menekankan ke PNS. Kenapa? Karena semua peraturan yang dirujuk itu adalah manajemen PNS, bukan tentang manajemen P3K. Kalau seperti itu, berarti kita bisa berasumsi bahwa tahun 2023 itu nanti akan ada perekrutan PNS ya. Mungkin sama seperti tahun 2021 kemarin, yaitu nanti akan PNS-nya akan lebih besar mungkin, karena di surat ini tidak melampirkan tentang PP P3K ya. Jadi kemungkinan atau harapan saya terutama itu bisa dibuka CPNS-nya lebih lebar lagi, lebih banyak lagi. Kemungkinan P3K tahun 2022 ini akan juga banyak, karena target pemerintah tahun 2023 itu di instansi pemerintah tidak ada lagi namanya honorer, adanya ASN, yaitu PNS dan P3K. Gitu ya. Itu kesimpulan saya dari membaca sepenggal surat ini.
semoga nanti tahun 2023 memang benar-benar ada CPNS-nya dan formasinya lebih banyak ya. Karena biasanya pemerintah itu kalau sudah mau pergantian pemimpin itu pembukaan CPNS-nya lebih besar ya. Seperti itu. Pengalaman di tahun 2014, 2019 itu juga besar-besar ya. Tahun 2018 juga besar. Oke, sampai di sini dulu pemberitahuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.